Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Pande Ayu Nayakasih Permatananda M.Biomed. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Bali. Saya menempuh pendidikan S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2008 sampai 2012. Kemudian, saya menempuh pendidikan jenjang profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2012 sampai 2014. Terakhir, saya menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu Biomedik konsentrasi farmakologi di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya bergabung di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa pada tahun 2016 dan ditugaskan di bagian farmakologi farmasi bersama 6 rekan sejawat lainnya. Program studi S1 Kedokteran di FKIK Unwar terselenggara dengan kurikulum berbasis kompetensi melalui sistem blok dari semester 1 hingga semester 8. Mata kuliah yang saya ampuh meliputi farmakologi dasar di blok Basic Principle Pathological Process and Therapy di semester 1. Kemudian semester 2 saya mengampu blok Nervous System and Special Sense dan Cardiovascular System. Kemudian di semester 3 saya mengampu blok Urogenital System, Digestive System, dan Endokrin. Saya juga mengampu mata kuliah farmakologi klinik, terutamanya terkait peresepan di blok-blok klinik, seperti di semester 6 Internal Medicine, Ear, Nose, and Throat, dan Dermatologi System. Kemudian di semester 7 Neurologi, Psikiatri, Obstetri and Ginekologi, dan Pediatri. Terakhir di semester 8 blok Surgery. Saat ini secara aktif saya terlibat sebagai koordinator blok di blok 2.2 Digestive System semester 3. Saya mengampu blok 2.2 Digestive System sebagai koordinator blok. Sistem blok ini mengakibatkan adanya berbagai disiplin ilmu dalam satu blok. Dalam blok 2.2 Digestive System, kami melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, patologi, farmakologi, serta bedah digestif. Sebelum blok dimulai, saya bersama tim atau kami akan berkoordinasi dengan Medical Education Unit untuk merumuskan silabus pembelajaran. Kemudian kami akan menyusun rencana pembelajaran semester atau yang biasa disebut di FKIK Unwar adalah RPB atau rencana pembelajaran blok. Setelah itu, kami akan membuat kontrak perkuliahan yang akan disepakati dengan mahasiswa di awal pembelajaran. Jadi ini adalah silabus blok 2.2 Digestive System yang sudah kami susun bersama Medical Education Unit. Kemudian ini adalah rencana pembelajaran blok. Dan ini adalah kontrak perkuliahan. Kami memiliki cukup banyak aktivitas pembelajaran dalam satu blok yang ada di FKIK Unwar, mulai dari kuliah interaktif, tutorial, student project, situasi pembelajaran khusus, praktikum, hingga plenary session. Pembelajaran yang pertama adalah kuliah interaktif atau kuliah tatap muka. Durasi waktu yang diberikan berkisar antara 50 sampai 60 menit. Dalam memberikan kuliah, saya selalu mengedepankan proses pembelajaran interaktif, fun, dan menyenangkan sehingga mudah dipahami mahasiswa. Saya juga senantiasa memberikan kuis dalam kuliah untuk membantu saya mengukur ketercapaian pengetahuan mahasiswa terhadap kuliah atau materi yang sudah saya berikan. Seperti ini ataupun ini. Saya juga selalu menggunakan referensi terbaru untuk menunjang materi kuliah yang saya berikan.
Saya juga senantiasa tidak lupa mencantumkan referensi dari hasil penelitian atau pengabdian saya yang dapat mendukung pemberian materi saya kepada mahasiswa. Aktivitas pembelajaran yang berikutnya adalah tutorial. Pada aktivitas pembelajaran ini, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang tutor. Proses diskusi berjalan menggunakan metode 7 Jump. Langkah yang pertama adalah identify and clarify unfamiliar terms. Pada langkah ini, mahasiswa akan mengidentifikasi dan mengklarifikasi istilah yang belum dipahami. Mahasiswa dapat mencari istilah tersebut dengan menggunakan kamus. Kemudian langkah yang kedua adalah define the problems. Jadi mahasiswa akan merumuskan daftar masalah. Mahasiswa dipandu dalam melakukan eksplorasi masalah secara mendalam. Bentuk eksplorasi permasalahan dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Peran tutor adalah memandu mahasiswa untuk dapat menganalisis kasus secara kritis dan mendalam. Langkah ketiga adalah brainstorming based on prior knowledge. Jadi mahasiswa akan melakukan curah pendapat berdasarkan pengetahuan awal. Setiap mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan pada langkah 2. Jawaban diberikan dalam bentuk hipotesis atau poin-poin singkat. Dalam langkah ini, tidak dinilai salah atau benar suatu jawaban, yang berarti semua jawaban mahasiswa akan dihargai. Dalam langkah ini belum terjadi tukar pendapat maupun saling sanggah. Penjelasan selanjutnya yang lebih rinci akan dibahas di langkah 4. Langkah 4 adalah analyze, review, and organize tentative explanation, yaitu analisis, kaji, dan susun dugaan awal atau hipotesis. Dalam langkah ini, penjelasan dalam bentuk poin-poin yang dibuat dalam langkah 3 dijelaskan dengan lebih rinci. Pada prosesnya dapat terjadi silang pendapat, saling sanggah, atau tukar pikiran. Mahasiswa juga didorong untuk membuat hubungan antara topik-topik yang dibicarakan dalam bentuk skema. Langkah 5, formulate learning objective atau LO, perumusan tujuan pembelajaran. Dalam langkah ini, permasalahan utama dimasukkan dalam LO atau learning objective. Selain itu, LO juga mencakup penjelasan-penjelasan yang masih dianggap kurang atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dalam hal ini, tutor dapat menyesuaikan LO yang harus dicapai dengan LO yang dibuat oleh mahasiswa. Jika ditemukan perbedaan, maka tutor dapat melakukan intervensi dengan mengusulkan LO mahasiswa sesuai dengan LO diskusi yang diharapkan. Langkah 6, independent study and information gathering. Sebagai salah satu model pembelajaran dewasa, maka dilaksanakan juga di FKIK Unwar adalah belajar mandiri. Dalam langkah ini, mahasiswa melakukan proses belajar mandiri untuk mencari jawaban dari LO yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berbagai sumber belajar dapat eksplorasi, misalnya buku, teks, sumber ilmiah elektronik, jurnal ilmiah, maupun konsultasi pakar. Mahasiswa diharapkan mencari sumber yang validitasnya terpercaya dan menghindari catatan kakak kelas atau kuliah, media daring seperti blog, Wikipedia, dan lain sebagainya. Langkah terakhir atau langkah 7 adalah share, synthesize, and summarize the results of independent study. Jadi mahasiswa akan saling berbagi, mengolah, dan merangkum hasil belajar mandiri. Saat diskusi, mahasiswa diminta untuk menyebutkan sumber referensi yang digunakan. Kemudian, tutor akan memberikan umpan balik, baik terhadap performance kelompok secara keseluruhan dan performance setiap mahasiswa. Ini adalah hasil dari laporan tutorial yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan harus segera diupload di Learning Management System FKIK Unwar.
Pada student project, mahasiswa akan membuat penugasan atau proyek mengenai suatu topik yang sudah ditentukan dan dipresentasikan kepada tutor atau penguji student project setiap minggunya. Student project dapat berupa makalah, resume, PowerPoint, ataupun video. Seperti ini. Pada situasi pembelajaran khusus, mahasiswa akan mendapatkan alokasi waktu lebih banyak hingga 120 menit, dan media pembelajaran yang digunakan biasanya cenderung lebih variatif dan mampu meningkatkan lebih banyak interaksi antara mahasiswa dan dosen, seperti menggunakan video atau animasi 3 dimensi. Availability. If a tablet releases the drug quickly, blood levels may become too high, whereas slow release may result in low levels of absorption. Antara farmakokinetik atau farmakodinamik, ada yang tahu? Memilih antara farmakokinetik atau farmakodinamik, udah tinggal pilih aja lu. Farmakokinetik, dokter. Praktikum di FKIK Unwar terdiri dari kuliah pengantar kelas besar, pretest posttest yang bersifat formatif, kemudian sesi praktikum, di mana pada sesi ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan diskusi yang ditemani oleh 1 hingga 2 pendamping praktikum dan ujian praktikum yang bersifat sumatif. Model praktikum yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa menggunakan model pembelajaran case-based learning, di mana mahasiswa akan mendapatkan kasus, kemudian melakukan telaah kasus, dan menuliskan resepnya dalam lembar kerja praktikum yang akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama. Tania ya, ini dari atas sudah benar ya, tanggal sudah benar, kemudian nih sertralin 50 mg tablet nomor 14. Ini kalau sertralin diminumnya pagi atau malam hari? Pagi, dokter. Aktivitas pembelajaran berikutnya adalah pleno. Jadi pada sesi ini terjadi pertemuan antara dosen dan mahasiswa untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi selama proses belajar mandiri atau tutorial yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Pleno ini juga difasilitasi dengan adanya forum tanya ahli pada LMS untuk meningkatkan interaksi dan diskusi mahasiswa, baik secara asinkronus maupun sinkronus. Putra dengan di belakang 101 dari SG6. Saya di sini sebagai moderator untuk pleno hari ini. Jadi sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat persilahkan. Baik, mungkin sekarang kita lanjut untuk sesi plenonya dari tanya ahli untuk kuliah 6 terlebih dahulu. Oke. Yang kedua untuk kuliah 7 yaitu dari Bagus Tuban. Itu dengan pertanyaan, Om Swastiastu dokter, perkenalkan saya Putra Bagus Putra Wijaya dengan NIM 2070-12-1081, perwakilan dari SGD 2. Izin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman, yaitu, mengapa bila kita makan makanan pedas dapat menyebabkan diare? Baik, mungkin dari teman-teman terlebih dahulu, menambahkan dari penjelasan dokter Yasmin tadi. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini Silakan, kan ya itu cabai ya, cabai terus kalau waktu kimianya ya, jadi kalau kalian lihat ini diare ya, sebenarnya diare itu patologinya tuh ada 2 ya, diare osmotik sama diare sekretorik. Kalau kalian cek di slide farmakologi itu sebenarnya mirip seperti laksansia yang tipe stimulan yang sama yang tipe osmotik sama yang tipe sekretorik ya gitu. Kalau yang tipe osmotik dia menggunakan osmotik. Kalau yang tipe sekretorik dia dengan mengakibatkan iritasi ya pada kolon gitu. Jadinya kan di kolon tuh fungsinya untuk penyerapan air ya. Jadi karena dia iritasi, dia patologis, dia tidak penyerapan airnya tidak sempurna gitu. Jadinya ya diare gitu. Gitu. Jadi capsaicin itu juga salah satu termasuk agen laksansia yang untuk yang tipenya sekretorik ya adik-adik ya. Mekanisme kerjanya dengan mengiritasi mukosa. Itu sehingga penyerapan airnya jadinya tidak sempurna ya di kolonnya, jadinya masih banjir gitu. Sekresi airnya jadinya meningkat ya
Ya, itu dari itu ya dari saya tambahannya. Jadi asesmen dalam blok di FKIK Unwar atau asesmen terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, skill atau psikomotor, dan afektif. Ujian blok merupakan penilaian pada aspek kognitif yang terdiri dari 100 soal pilihan berganda atau multiple choice question yang dilakukan setiap akhir blok. Kemudian skill atau psikomotor dinilai dalam sesi atau blok keterampilan klinik, dan aspek afektif mencakup sikap profesional akan selalu dinilai pada setiap aktivitas pembelajaran yang ada dalam blok. Metode asesmen kognitif yang digunakan pertama adalah MCQ dengan sistem CBT baik secara daring maupun secara luring dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dapat berupa penugasan yang diupload di LMS pada blok endokrin. Ya, bisa kita klik, kemudian ini hasil penugasan yang sudah dikumpulkan mahasiswa, tinggal untuk dinilai. Oke, seperti ini. Bisa diberi nilai dan diberikan feedback. Dan yang ketiga berupa kuis yang dikerjakan di LMS secara sinkronus. Seperti ini, misalnya untuk post-test interaktif learning, metabolisme obat di Hepar, bisa langsung dijawab di sini oleh mahasiswa. Kemudian kita bisa cek dan nilainya akan langsung otomatis. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu blok yang saya ampu, yaitu blok 2.2 digestive system. Blok 2.2 digestive system ini berada pada semester 3 dengan beban studi 3 SKS. Digestive system merupakan sebuah sistem organ yang bekerja bersama-sama untuk mencerna makanan dan mengubahnya menjadi sumber energi dan nutrien dasar yang diperlukan bagi tubuh. Blok 2.2 digestive system akan memberikan pengetahuan tentang struktur dasar makroskopis dan mikroskopis serta fungsi dari traktus digestivus dan organa aksesoria sistema digestivus serta farmakologi dasar dalam proses patologis pada traktus digestivus dan organa aksesoria sistema digestivus. Blok ini terdiri dari 2 modul, yaitu traktus digestivus dan organa aksesoria sistema digestivus. Setelah mengikuti blok ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis landasan teori terkait sistema digestorium. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah farmakologi dasar pada traktus digestorius. Dengan capaian pembelajaran yang saya harapkan adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis farmakokinetik dan farmakodinamik pada obat-obatan traktus digestorius superior, meliputi obat untuk acid peptide disease, antiemetik, dan prokinetik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis farmakokinetik dan farmakodinamik pada obat-obatan traktus digestivus inferior, meliputi obat-obatan anti diare dan prokinetik. Oke, selamat pagi ya, adik-adik ya. Selamat pagi menjelang siang ya. Sudah jam 10 ya. Kita mulai saja. Mungkin sambil dikasih tahu teman-temannya untuk segera bergabung ya. Bisa diaktifkan kameranya ya kalau sudah siap ya adik-adik ya. Saya terdengar ya? Terdengar, dokter. Oke, kita sudah di kuliah farmakologi ya adik-adik ya. Kuliahnya sudah di akhir SKS 2 ya, nggak terasa ya. Sebentar lagi sudah tanggal 29, kalian sudah akhir SKS 3. Ya, terus nanti tinggal skill, galungan, terus kalian ujian ya. Untuk farmakologi ya di sistem digestivus ya, digestorium ya, itu. Ini tidak susah ya, karena sudah menggabungkan untuk teorinya sendiri sudah menggabungkan dari nervus ya, terus kemudian memang berapa sudah banyak saya sampaikan di nervus juga. Terus kemudian untuk saluran cerna sendiri dia tidak
yang spesifik ya, dia tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah nama obatnya banyak adik-adik ya. Ya, dan mau tidak mau memang karena kasus-kasus digestif ya, dan obat-obatan digestif itu kompetensinya tinggi ya, banyak untuk dokter umum. Jadinya banyak gitu jadi obatnya ya. Itu sih yang buat susah ya. Saya sebenarnya gampang. Ini semua obat akan kalian pakai pasti deh ya, pakai ya. Terus ya pakai, dan kalian itu kan emang tidak mungkin ya kalau kalian meresep ya, kalian menuliskannya golongannya, pasti kalian menuliskan nama obatnya. Nanti rugi ya perusahaan farmasi yang endorse kalian kalau kalian nggak hafal nama obat ya. Gitu. Jadi ini memang yang paling banyak digunakan di itu ya dokter umum ya. Oke, jadi sesuai silabus ya, jadi obat-obatnya kita bagi dua, untuk yang Tractus digestorium superius ya, sama yang di inferius ya, inferior. Yang untuk di saluran cerna atas adalah obat-obatan untuk gangguan asam peptik ya, atau acetohepatitis. Obat-obatan prokinetik ya, judulnya pro ya, pro berarti dia setuju ya, lanjut memperjuangkan ya, itu dia akan meningkatkan kinetik ya, kinetik ini kan motilitas ya. Kemudian antiemetik ya, ini obat-obatan untuk muntah ya. Kemudian untuk saluran cerna bawah laksatif ya, laksansia ini adalah obat untuk konstipasi ya adik ya. Dan yang anti diare atau obat menkret ya, itu yang akan kita bahas di kuliah kali ini. Oke, untuk gangguan asam lambung ya, atau asid peptik ya, peptide ya, asam peptik itu kita ada 3 ya. Ada obat penekan asam ya. Obat penekan asam ini ada banyak sekali adik lagi nanti pembagiannya ya. Terus kemudian ada obat pelindung mukosa dan yang obat-obatan untuk eradikasi Helicobacter pylori ya. Ini kalian udah dapat patologi tadi ya, sudah tahu Helicobacter pylori ya. Di faal juga pasti sudah dibahas. Oke, jadi gangguan asam peptik ya, ini banyak ya, kalian juga pasti sering mengalami, apalagi kalau mau ujian. Ya, itu pasti sering mengalami ini ya. Penyebabnya adalah karena adanya ketidakseimbangan ya adik-adik ya, antara faktor agresif dan faktor defensif. Jadi faktor agresifnya dia akan lebih besar ya, terlalu berat ya, sedangkan faktor defensif atau pertahanannya terlalu lemah ya, sehingga terjadilah gangguan ini. Itu secara kurang lebih ya. Apa saja sih faktor agresif itu ya? Ada satu, yang pertama adalah Helicobacter pylori. Ya, ini kalian tahu dia adalah bakteri gram negatif ya adik-adik ya. Dia mikroaerofili ya. Secara di lambung ya itu masih banyak suka ada udara ya adik-adik ya. Kemudian bakteri ini ya dia memproduksi enzim ya, enzim urease ya. Dia memecah urea menjadi amonnya. Jadi kalau di klinis itu untuk menegakkan diagnosa infeksi H. pylori salah satunya dengan tes nafas urea ya, atau urea breath test ya. Jadi kalau itu positif ya berarti dia ada infeksi Helicobacter pylori. Kemudian NSAID ya, kenapa NSAID juga merusak lambungnya? Kalian mungkin masih ingat ya kalau di BP3T ya dapat juga ini. Kemudian di nervus juga ya, di analgesik ya. Sudah dijelaskan ya, NSAID itu bekerja dengan di jalur ya, jalur metabolisme asam arakidonat ya, dia menghambat siklooksigenase. Ya, ada siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Siklooksigenase 1 ya, dia nanti akan menjadi prostaglandin ya, yang secara fisiologis dia akan melapisi uterus ya, melapisi saluran cerna itu ya. Sedangkan akhirnya NSAID dia menghambat siklooksigenase itu ya, jadinya prostaglandinnya tidak terbentuk ya. Sedangkan prostaglandin itu kan adalah barier. Dan NSAID ini obat-obatnya seperti paracetamol, asam mefenamat ya. Itu yang sering sekali ya dipakai di pasaran. Jadi sakit apa aja langsung minum paracetamol ya. Padahal ini bisa berbahaya ya kalau terlalu banyak atau pemakaiannya terlalu panjang ya, dia bisa merusak lambung ya. Itu kemudian ya asam lambungnya pasti ya terlalu asam ya, kalian saja kalau makan makanan terlalu asam kalian sampai pasti kayak berkerut gitu ya, itu ya terlalu asam itu justru merusak ya. Itu ya, dia normalnya ya harusnya 3-4 ya, tapi kalau terlalu asam bisa sampai 1-2 itu asam sekali ya, bisa melepuh kalau kulit kita sendiri. Makanya lambung sudah
ya sudah disusun ya, sudah diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan untuk kuat ya, karena memang lambung atau HCl ini juga memang perlu ya untuk defense kita ya terhadap bakteri ya, kemudian untuk mengaktifkan enzim ya. Dan ini pepsin ya fungsinya adalah untuk memecah protein, ya memecah protein supaya dia jadi yang kecil ya, protein itu kan besar, supaya bisa terserap dia harus dalam bentuk mikromolekul. Dan pepsin ini aktif ya dalam suasana asam ya, karena dia juga sendiri juga asam. Ya udah, karena terlalu asam ya dia juga cenderung jadi merusak ya. Mudah-mudahan ini sudah dibahas ya sama Pak Al ya, sama patologi atau Faal ya. Kemudian defensif faktor ya, jadi faktor pertahanannya. Jadi tubuh kita itu sudah sangat hebat ya. Ya, dan ya kita emang harus mencapai harmonis ya, harmoni antara yang agresif sama yang defensif ya, itu harus harmoni, nggak ada yang harmoni gitu ya, nggak ada yang terlalu berlebihan. Ya, jadi defensif faktor ada mukus ya. Ya, Tuhan menciptakan asam yang begitu merusak, dia juga menciptakan mukus. Jadi mukus ini adalah dia seperti barir ya, dia ya barir pertahanan di lambung ya untuk HCl itu. Kemudian bikarbonat ya, bikarbonat basah ya jelas ya. Supaya nanti kalau dia terlalu asam misalnya ya ada bikarbonatnya jadi netral ya. Dia barir juga ya sama dengan mukus. Kemudian blood flow ya, aliran darah ya. Segala macam nutrisi ya, ataupun hormon-hormon ya, ataupun apapun itu ya, bikarbonat ya, prostaglandin, senyawa yang dibutuhkan itu selalu masuknya lewat aliran darah. Jadi ya aliran darah yang di lambung itu juga harus baik ya, supaya defensif faktornya juga baik ya. Kemudian ini jelas ya tadi ya prostaglandin ya. Ya, prostaglandin ini ya memang dia akan melapisi lambungnya, mukosa lambung ya, sehingga dia tahan terhadap asam. Nanti mekanismenya sendiri sebenarnya selain dia sebagai barir itu juga dia punya mekanisme kerja sebagai suatu senyawa ya. Nanti sudah ada di slide berikutnya. Oke, ada yang volunteer mau menjawab soal sebelum saya panggil? Made Indriani Diwayami. Enggak, dokter. Ya, betul. Dibantu baca ya, Dek ya. Terus sekalian dijawab. Enggak, dokter. Seorang wanita berusia 54 tahun dibawa oleh keluarganya ke UGD dengan keluhan muntah darah sejak 1 jam yang lalu. Dan oleh dokter didiagnosis mengalami pendarahan saluran cerna. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang, dokter kemudian meresepkan beberapa obat yang dapat meningkatkan faktor defensif mukosa lambung. Manakah yang termasuk faktor tersebut? Dokter, mukus bikarbonat. Jawabannya. Demikian video pengajaran yang saya buat dalam rangka sertifikasi dosen. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.